Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala muhammadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu ini. Kalau kita mau sukses, jangan halangi kesuksesan orang lain. Kalau kita mau dipermudah usaha kita, permudahlah urusan orang lain. Dan ini sekarang alhamdulillah saya dipermudah oleh tim LPS OJK BPR Legian yang dilikuidasi. Tadinya saya berpikir bakal sulit gitu loh. Dan saya juga akan sulit mengumpulkan uangnya gitu. Tapi ini sob ya, ketika kita punya niat, tapi saya yakin pasti mudah gitu kalau kita yakin dan bisa ini, karena rumit loh. Jadi ya saya memang maunya sih nilainya lebih rendah lagi, tapi kita juga harus realistis gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ini saya udah bunga dendanya dihilangkan, hanya pokok dan alhamdulillah. Dan untuk melengkapi surat itu, kemarin saya kirimkan bahwa saya udah ada kesiapan uang segini bla 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 gitu di rekening saya udah gitu, dan dia mau negosiasi dan alhamdulillah negosiasi sekarang ini terakhir ini bisa lebih baik lagi gitu. Komunikasinya lancar dan juga kita ini, dan ini sebenarnya ini yang harus dimiliki oleh para pemegang kebijakan ya. Jadi kalau kita sekarang situasinya darurat, emergency gitu. Dan tadi untuk melengkapi surat itu semua, permohonan saya disuruh buatin surat keterangan usaha. Jadi surat keterangan usaha ini Anda bisa dapatkan itu dari pagi saya urusin gitu. Karena saya dibilang, Pak Ridwan, tolong lengkapi untuk administrasi surat keterangan usaha untuk bahwa usaha kita lagi susah gitu. Akhirnya saya sebutin, jadi Anda harus ke klien, kalau di Bali ke klien Banjar, klien desa dulu, klien dinas, habis itu nanti dibuatin surat petunjuk, udah gitu kita buat surat pernyataan, fotokan tempat usaha kita segala macam-macam, ada saya juga di situ. Agak rumit, cuman nggak mudah, dipermudah juga sih akhirnya gitu. Setelah pernyataan segala macam-macam, baru dari pengantar itu sudah pernyataan, baru dibuatkan langsung surat dari ini, surat keterangan usaha dari lurah kita ini. Jadi butuh dari lurah, kalau di Bali itu perbekal ya. Jadi klien dinas gitu langsung perbekal nanti dibuatin. Intinya gini, menerangkan di situ ada nama saya, keterangan segala tempat tinggal, pekerjaan wirausaha atau direktur PT Metro Kitchen. Jadi sepanjang pengetahuan kami hingga saat ini surat keterangan ini dikeluarkan memang benar-benar usaha orang tersebut di atas beramat Jalan Gadung 1 mengalami dengan nama usaha Metro Kitchen yang menjual peralatan dapur dan mengalami penurunan omset dari 2000 sampai saat ini hingga 90% gitu. Keterangannya keluar dan itu formalitasnya gitu. Tapi memang kenyataannya saya jengkel juga tadinya. Kenyataannya udah lagi susah di Bali, lagi susah. Tapi dia tetap kalau namanya ini aparat ya, petugas ya, dia kan harus ada hitam di atas putih. Nah dari situ saya dibuatkan langsung oleh mereka semua, dibuatkan surat keterangan pembelian potongan hutang, pemberian potongan ini buktinya. Jadi kalau ada gimana, ini ada surat pemberian keterangan hutang. Di sini disebutin alasannya gitu. Di sini ada tanda tangan, hutang saya berapa, diturunkan menjadi segini. Turunnya alhamdulillah bisa hampir ya 60%-an lah gitu. Jadi ini dari 500-an jadi tinggal berapa gitu. Ya sepertiganya lah gitu. Ya, alhamdulillah juga, cuman namanya orang yang lagi susah sekarang ya, pengennya lebih kurang lagi, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita harus namanya negosiasi, harus mau saling berkorban, yang penting halal gitu. Nah dari situ saya di sini ada alasannya. Adapun alasan saya mengajukan permohonan pemberian potongan hutang itu dikarenakan satu, usaha kami menurun drastis dari hampir tutup gitu. Emang susah sekarang ini. Jadi ada 4 alasan. Udah gitu di sini saya buatin juga ada pernyataannya. Jadi dan harus dibayar lunas kok. Jadi di sini saya lampirkan surat pernyataan ini tidak mampu secara finansial bla 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 dan harus dibayar lunas gitu. Mudah-mudahan kalau bisa minggu ini bisa selesai. Ada 2 surat, satu lagi surat apa tadi? Surat pernyataan sob. Jadi surat pernyataan itu. Surat pernyataan. Nah, enaknya lagi di sini mereka buatin semua, jadi gak usah saya yang buatin. Jadi mereka punya draft di kelurahan juga gitu. Jadi permudahlah orang lain kalau Anda mau dipermudah gitu. Dari surat pernyataan yang bertanggung di bawah ini bla bla bla, hutang dari segini menjadi tinggal segini, bla bla. Keterangannya juga menyatakan bahwa saya tidak mampu secara finansial, harus ngomong nggak mampu segala macam-macam bla bla bla. Apabila pernyataan ini benar, tinggal tanda tangan. Nah kalau oke, disetujui, mudah-mudahan ini disetujui, dan insya Allah sih mudah-mudahan Allah mau permudah, karena niat kita kan menyelesaikan semua. Kalau diperlama pun nggak bakal selesai sekarang ini. Kita tidak bisa ngomong namanya emergency, darurat, rem darurat, kita harus darurat juga gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kalau dengan ini saya bisa, tujuan saya ngelunasi ini gimana sob? Supaya mancing keberkahan berikutnya gitu. Kemarin saya penggadaian udah saya lunasi. Udah gitu kemarin saya jual emas, berdarah-darah sob.
Istri saya sampai, "Mas, ini dari orang tua." Ya udah nggak apa-apa, hitung aja. Kalau perempuan kan intinya gini, intinya dia duitnya dibayar gitu. Jadi kita kalau memang utang meskipun perhiasan itu sebagian yang saya kasih gitu. Dia sampai hampir berapa habis perhiasannya, tinggal sedikit, ya saya sedih juga gitu. Tapi intinya kalau kita bangun nanti suatu saat itu bisa jalan. Intinya itu kenain hutang. Jadi hutang saya banyak di istri saya itu. Mendekati 1 M untuk istri saya. Ya minjam-minjam aja nggak apa-apa gitu. Nanti suatu saat ada aset saya jual yang di Pelabuhan Bajo, insya Allah saya tutupin semua. Nah, tujuan saya membuat dia kaya juga. Jangan sampai kita minjem ke istri saya nggak dibayar, nggak boleh, karena istri itu penting, wajib, karena dia mengamankan anak-anak kita. Terus yang kedua, ketika kita sudah bisa bebaskan ini, harapan saya hutang saya yang lebih besar bisa selesai lagi. Jadi kalau nggak bisa besar, selesaikan yang kecil-kecil dulu gitu. Kalau yang kecil selesai, insya Allah kita naik ke tahap berikutnya. Dan sekarang pun saya lagi mohon doa ya Sob ya. Villa saya sekarang itu yang di Pecatu, sekarang ini saya sudah ada kerja saat ini, saya mau jualkan dan sekarang lagi dirapiin. Kemarin kan masih 80%. Villa sama restoran gitu. Itu aja nilainya sekitar mungkin saya sih kalau normal bisa 8 miliar. Saya sekarang jual 6 miliar, saya lepas gitu. Nah, kemarin ada orang yang mau bangunin kurang 20%, kalau saya bangun sendiri kan sengsara. Saya nggak punya duit gitu. Ya udah, ada teman saya ada duit, lu bangunin deh, lu yang jualin gitu. Mudah-mudahan sebulan 2 bulan bisa laku, nanti bisa ketutup lagi yang lainnya. Jadi jangan berpikir menyelesaikan yang gede dulu, yang kecil-kecil dulu, yang ini kecil, selesaiin dulu. Dan ini saya dapat diskon luar biasa gitu. Dan kemarin saya terbuka, mereka datang, "Pak Ridwan, sekarang terbuka aja lo, lu mau apa enggak gitu, terima apa enggak gitu. Kalau enggak ya ribet-ribetan, ngapain saya bisa aja mempersulit, tapi ngapain kita mempersulit? Kita usaha itu, saya mau bawa pengadilan ketika semuanya nggak bisa didiskusikan. Tapi ketika ada niat baik, jangan coba-coba mempersulit, karena ketika Anda mempersulit, Anda akan dipersulit oleh Allah. Jadi itu. Jadi intinya gitu. Jadi saya membuka ini, kenapa saya selesaikan dan saya terima. Jadi jangan mau menang sendiri gitu. Maunya 50 juta ya nggak bisa, 100 juta nggak bisa gitu. Mereka juga ada alasan, Pak Ridwan saya ada alasan seperti ini. Ketika alasan masuk akal dan kita nggak bisa lagi berkelit, ya udah terima gitu. Dan ternyata dipermudah loh. Saya kemarin nggak yakin, padahal ruko saya kan yang di ini kemarin Pak ya, itu sampai sekarang belum ada kabar Pak. Yang beli perusahaan soalnya, bukan ini. Ternyata ya, saya udah janji kan Bapak kan akhir bulan kan, ya udah saya bilang jual lah, akhir bulan kemarin saya jual ya. Saya ngomong ke mereka semua bahwa saya udah ada dana sekarang ini, mohon diizinkan, dan saya fotokan tabungan saya senilai yang saya minta, udah gitu udah. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa bebas Sob ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran, semoga Anda bisa saya doakan Anda di situasi sulit saat ini. Jangan ngotot-ngototan, jangan terlalu stres, kalau bisa lepas. Nanti rezeki itu bisa kita cari lagi. Dan kita harus ikhlas ya. Jadi saya ikhlas, ridho dan qada dan qadar. Itu menetapkan apapun saya ikhlas. Kalau saya masih kecewa, saya cari kode yang lain yang lebih menggembirakan. Itu aja tugas kita. Demikian, saya mengucapkan terima kasih ke tim likuidasi BPR Legian ya. Mereka cukup profesional, meskipun agak telat ya terakhir ini. Mungkin mereka baru nyadari sekarang ini. Dulu awalnya agak keras-kerasan gitu. Tapi sekarang mereka nyadari, ya udah to the point, selesai gitu. Ternyata kalau selesai lebih cepat gitu. Saya mengucapkan terima kasih dan saya bersyukur pada Allah. Terima kasih juga atas doa kalian untuk mempermudah semua. Dan saya paling ucapkan terima kasih kepada istri saya yang mau berkorban gitu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.